Ya pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Nusantara Siang dan saat ini dalam Dialog Nusantara Siang. Kabar viral bahwa seorang warga RT 02 RW 04 Kelurahan Sukamaju Cilodong Depok Jawa Barat nekat menyelenggarakan resepsi pernikahan di lingkungan pemukimannya walaupun berstatus sebagai pasien COVID-19 yang sedang isolasi mandiri. Warga itu disebut sudah 7 hari berstatus positif COVID-19, namun tidak melakukan isolasi mandiri dan malah bersosialisasi seperti biasa. Namun akhirnya pemerintah Kota Depok kompak untuk membantah kabar tersebut. Bantahan pertama datang langsung dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, yakni Novarita. Saat ini kami sudah terhubung dengan narsum kami, yakni Bapak Trubus Rahardiansyah selaku pakar kebijakan publik. Dan berikut Dialog Nusantara Siang selengkapnya. Oke, selamat siang Bapak Trubus. Biasa. Iya Pak Trubus, hari ini saya ingin berbicara mengenai kabar yang viral kemarin Pak. Memang kan sudah sempat dibantah oleh Pemkot Depok terkait hal ini Pak. Bagaimana tanggapan Bapak terkait permasalahan tersebut? Iya, ini permasalahan ini muncul kan sebenarnya adanya potret buruk kita di dalam penanganan soal pandemi COVID, di mana dua hal paling tidak, satu dari sisi pemerintah daerah, yang kedua tentu dari sisi perilaku masyarakat. Nah, dari sisi pemerintah daerah sendiri memang belakangan kurang optimal ya di dalam memberikan layanan kepada masyarakat terkait dengan banyaknya warga yang terdampak atau terpapar COVID. Nah, tentu di sini adalah yang menjadi potret dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan sebagai pihak penanggung jawab. Nah, tentu dalam hal ini memang persoalan di Depok ini menjadi viral karena apa? Karena lambannya penanganan dan di satu sisi dua hal ya, paling tidak, satu soal transparansinya tidak ada, minim. Yang kedua juga dari sisi ini akuntabilitas publik ya. Jadi pertanggungjawaban publiknya persoalan penanganan ini bagaimana itu tidak ada. Nah, karena itu menurut saya dari sisi perilaku masyarakatnya, nah ini yang jadi ruwet itu kesadaran masyarakat, perilaku masyarakat ini selama pandemi ini hampir di beberapa daerah ya, tidak hanya terjadi di Depok, ini memang selalu menganggap bahwa COVID ini sesuatu yang dianggap remeh gitu, dianggap sebagai, mungkin dia ada yang berpandangan EGP memang gue pikirin gitu ya, sehingga ini akan berdampak. Dan kita lihat sekarang dampaknya di Cilodong itu menjadi 30 orang terpapar. Nah, oleh karena itu menurut saya ini perilaku ini harus diberikan sanksi yang tegas. Karena apa? Karena sesuai dengan aturan yang berlaku, dan pada kasus Petamburan misalnya itu dilakukan proses penuntutan sampai ke vonis ya. Nah, karena itu menurut saya ini yang terjadi di Cilodong ini juga harus ada penegakan hukum yang keras gitu, yang tegas, di mana kemudian mereka yang menyelenggarakan penyelenggara hajatan ini harus bertanggung jawab di depan pengadilan gitu, di depan hukum. Nah, di satu sisi juga memang harusnya pemerintah daerah Pemkot Depok itu harus secara proaktif memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya COVID ini. Karena kalau seperti ini berulang-ulang dan ditutup-tutupi terus, maka yang terjadi adalah COVID ini hampir tidak bisa terkendali, dan segala kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga tidak berjalan karena di tingkat bawah tidak mau melaksanakan atau tidak mengeksekusi secara baik. Nah, karena itu kita dalam hal memandang persoalan penanganan COVID ini dari hari ke hari makin pesimis gitu. Bagaimana kemudian kita bisa mempercepat atau setidaknya kita mampu memutus mata rantai penyebaran COVID secara optimal. Kalau kita belajar dari 1,5 tahun yang berjalan sekarang ini, memang segala program yang dikeluarkan oleh pemerintah itu hampir tidak bisa berjalan optimal. Karena apa? Karena faktor dari pemerintah daerahnya sendiri yang kurang bersungguh-sungguh, dan juga abai dari perilaku masyarakat terhadap protokol kesehatan. Nah, ini menjadikan persoalan COVID ini menjadi makin horor lah ya, dan sekarang situasinya semua sudah dalam pandemi. Karena itu hal-hal seperti ini memang tidak boleh ditutup-tutupi atau tidak boleh kemudian seolah-olah ini dianggap hal-hal yang sepele. Karena itu karena ini menyangkut
keselamatan publik ya. Keselamatan publik itu kan yang prioritas, artinya ini menyangkut nyawa. Kalau orang sudah terpapar COVID itu kan harus di samping diisolasi mandiri juga harus dilakukan treatment di rumah sakit. Nah, ini menjadi rumit juga karena apa? Karena yang bersangkutan ini sudah tahu COVID, ya kan, dia terpapar COVID, tapi dia merasa dirinya nggak sadar gitu, atau merasa dirinya seolah-olah sakti gitu ya. Jadi tidak melakukan isolasi mandiri, atau bahkan tidak melaporkan kepada RT RW, bahkan malah mengadakan satu hajatan. Nah, ini kan sama saja bukan untuk dirinya sendiri yang artinya membunuh dirinya sendiri, tetapi ini jadi membunuh orang lain yang kebetulan datang kepada saat pada hajatan itu berlangsung. Artinya tetangga dan para warga dan khususnya keluarganya kan jadi korban semuanya. Betul. Jadi ini akibat ulah beberapa oknum yang memang sering kurang bertanggung jawab. Saya rasa ini memang harus ada penegakan hukum yang tegas dan keras ya, di mana kemudian hal-hal seperti ini tidak terulang kembali. Dan ini kan seperti menyepelekan atau menganggap remeh ya, menganggap EGP, mengpikirin terkait dengan adanya kebijakan PPKM mikro dan sebagainya yang sudah digembar-gemburkan oleh pemerintah dan juga pemerintah daerah, tetapi warganya ini menganggap sesuatu yang kurang serius. Di satu sisi secara struktural hierarkis sebenarnya di situ ada RT ataupun RW ya harusnya juga melakukan langkah-langkah itu, jangan membiarkan itu terjadi sampai melaksanakan hajatan dan selalu menutupi dengan dalih-dalih yang menurut saya lebih bersifat pembelaan diri. Dan ini menurut saya bukan persoalan baik tidak baik, tetapi persoalannya adalah ini persoalan nyawa. Jadi persoalan keselamatan, kesehatan daripada publik kan, masyarakat pada umumnya. Jadi kita tidak pada tataran persoalan apakah ini santun tidak santun, baik tidak baik ya. Sehingga menurut saya RT RW itu harus bekerja maksimal, memberikan edukasi kepada masyarakat, sekaligus mengawasi, memantau. Dan dari sini Dinas Kesehatan juga harus proaktif gitu ya, proaktif. Kalau ada laporan-laporan segera ditindaklanjuti secara cepat, jangan kemudian seolah-olah ini ada terjadi pembiaran. Karena Karena ini kita berhadapan antara penanganan COVID dengan penularan ini sendiri. Jadi seringkali penularan malah ini lebih cepat daripada penanganannya. Lah kalau sudah seperti ini tidak ada antisipasi, tidak ada preventif gitu ya, maka yang terjadi ya COVID-nya jadi makin merajalela dan kita dalam situasi yang makin makin memprihatinkan gitu ya. Artinya dari sisi kesehatan publik jadi korbannya begitu banyak dan kita makin sulit untuk bangkit dari tidak saja persoalan public health tapi juga persoalan masalah dampaknya, yaitu masalah ekonomi. Jadi ini menurut saya karena tidak saja potret yang ada di Cilodong itu, kejadian itu di Sukamaju itu serta-merta dalam konteks hanya lokal, tetapi ini bisa menjadi masalah nasional. Karena Karena sesungguhnya ini menjadi entry point lah sebenarnya harusnya untuk pembenahan mengenai penanganan COVID dalam konteks pelaksanaan PPKM mikro. Menurut saya itu, Mbak. Oke, baik. Pak Trubus, kita akan jeda sebentar ya Pak ya. Ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, Dialog Nusantara Siang akan segera kembali. Ya pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Dialog Nusantara Siang. Ya Bapak Trubus, saya ingin bertanya kembali Pak, bahwa jika Pemkot Depok sudah membantah dengan adanya yang menyelenggarakan kegiatan tersebut adalah orang yang positif COVID-19. Namun gelaran tersebut digelar di samping rumah warga yang positif COVID-19 nih Pak. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai kebijakan ini? Iya, menurut saya ini satu kondisi di mana kemudian Pemkot harusnya lebih terbuka ya, menunjukkan secara transparan persoalan ini sehingga tidak muncul menjadi polemik di masyarakat. Tetapi persoalannya bukan pada siapa yang menyelenggarakan atau hanya tetangga atau tapi persoalannya kita pada bagaimana menangani COVID secara cepat gitu loh. Jadi karena dampak dari adanya hajatan itu kan kemudian menimbulkan penularan sampai 30 orang yang dinyatakan terpapar COVID dan mungkin lebih ya kalau datanya memang tracing testingnya itu berjalan optimal, saya rasa lebih itu. Nah karena itu ini peran daripada RT RW memang harusnya melakukan
pengawasan yang ketat, di mana kemudian ketika terjadi akan ada warga yang melakukan hajatan itu segera membubarkan dan atau mencegah gitu, setidaknya paling tidak yang melaporkan kepada Satgas Covid gitu yang ada di kelurahan maupun di tingkat kecamatan ataupun di tingkat Pemkot gitu. Jadi ini harus ada koordinasi sehingga aparat penegak hukum APH, entah itu Polsek atau Polres, itu bisa cepat menangani. Artinya kalau memang ini membahayakan kan bisa dibubarkan. Artinya betul, hajatan itu bisa dikendalikan gitu. Berarti... Nah, persoalan ini menjadi penyelenggaraan karena nggak ada pengawasan yang ketat, karena nggak warganya juga merasa ini mengemandang abai tentang bahaya COVID, menyebabkan dia tetap nekat menyelenggarakan kegiatan hajatan. Dan ini menurut saya harus ada pertanggungjawaban hukumnya gitu ya, pertanggung hukum baik dari aspek si penyelenggaranya sendiri termasuk RT RW tentu dimintain pertanggungjawabannya. Bagaimana jangan sampai ini kasus ini terulang kembali. Kalau ini terulang kembali dan berulang-ulang di berbagai tempat juga terjadi. Lah ini memang jadi harapan kita untuk memutus mata rantai penyebaran COVID secara cepat ini jadi seperti mission impossible gitu ya. Jadi karena mission impossible jadi segala sesuatunya karena perilaku masyarakatnya sendiri yang cenderung abai, yang cenderung tidak patuh pada atau tidak loyal kepada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Berarti sanksinya nih Pak yang bisa diberikan kepada masyarakat ya ini hanya membubarkan saja acaranya dan dengan melakukan tes swab juga Pak, atau ada cara yang lebih baik Pak untuk memberikan sanksinya? Iya, menurut saya ya tidak sekedar hanya tes swab atau membubarkan. Ini yang cara-cara seperti ini menurut saya sudah nggak efektif lagi. Karena itu sebenarnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga perlu merumuskan lagi kebijakan selama ini itu perlu dievaluasi lah, menurut saya sudah nggak efektif lagi terkait dengan PSBB maupun PPKM Mikro. Jadi karena di tingkat masyarakat ini tidak berjalan, karena itu perlu dilakukan pemberian sanksi-sanksi, tidak saja sanksinya sosial, tapi menurut saya ya sanksi denda juga bisa, ataupun sanksi pidana juga perlu ya. Jadi berikan sanksi juga itu. Karena apa? Karena ini menyangkut keselamatan publik, keselamatan masyarakat pada umumnya. Jadi karena ini nyawa, ya kita nggak ada tempat beli nyawa lah kasarnya gitu ya. Jadi masyarakat harus sadar itu bahwa ini semua hajatan ini menyebabkan jadi runyamlah semua. Artinya segala aktivitas jadi terganggu semua, dan daerah itu kan mau nggak mau harus di lockdown kan, harus ditutup. Dan masyarakat akhirnya menjadi korban yang lainnya, yang terutama yang tidak kaitan dengan keluarga ataupun kaitan dengan famili dengan si penyelenggara kegiatan itu, penyelenggara hajatan. Tapi di sinilah kemudian sebenarnya peran RT RW harus optimal gitu. Di sini peran RT RW itu tidak semata-mata pada soal memberikan sosialisasi ataupun memberikan edukasi, tetapi juga memberikan laporan-laporan kepada pihak-pihak terkait gitu loh, termasuk dinas kesehatan maupun kepada aparat penegak hukum, sehingga dilakukan langkah-langkah. Nah, memang persoalan di kita ini kan jabatan RT RW itu seringkali memang ada jabatan politis juga karena dipilih oleh warganya. Ada banyak RT itu yang kemudian menutupi dari warganya yang dulu memilih dia ketika dia jadi RT, itu juga ada gitu ya. Tetapi ada juga yang memang kecenderungan RT ini kan hanya kerjaan sampingan ya, jadi mereka kurang sungguh-sungguh gitu ya, jadi kurang perhatian secara serius gitu terhadap tupoksi tugas pokok fungsinya. Nah, memang karena sifatnya sosial, jadi kecenderungannya ya bersifat pasif gitu. Nah, inilah menurut saya perlu dilakukan penataan ulang. Di samping itu juga perlu karena sekarang itu era teknologi ya, saya kira dengan menggunakan teknologi dibikinlah aplikasi-aplikasi supaya laporan-laporan itu cepat direspon, cepat ditindaklanjuti, dan paling tidak juga cepat untuk ditangani gitu. Betul. Jangan kemudian ini sudah berlarut-larut, artinya sampai sudah viral kemana-mana baru ada penanganan. Betul. Ada istilahnya pencegahan. Dan ini menurut saya juga tak elok lah gitu ya kalau bicara seperti itu, dan dalam arti kita ini berhadapan situasi pandemi, situasi extraordinary, situasi wabah di mana segala sesuatu itu harus dilakukan secara cepat, responsif gitu loh. Segala sesuatu itu harus proaktif,
harus cepat dan tidak lagi mendasarkan pada budaya ewo pakewo, budaya sungkan atau budaya apa namanya sopan nggak sopan atau gimana. Tetapi ini persoalannya adalah bagaimana kita menyelamatkan publik, menyelamatkan warga dari serangan COVID yang kian mengganas. Apalagi kemudian sekarang varian dari COVID itu bermacam-macam, tidak hanya varian B117, sekarang muncul lagi varian Delta itu yang dari India. Nah, Delta dari India juga ada lagi yang baru lagi namanya Delta Plus misalnya, itu dari India lagi yang lebih ganas lagi. Ini semua kan harus diberikan pemahaman kepada masyarakat betapa bahayanya COVID ini, dan kalau sudah seperti yang terjadi sekarang ini, rumah sakit sudah full ya kan, tempat layanan kesehatan sudah nggak memadai lagi, dan kita juga ada kasus-kasus di mana di berbagai daerah itu sampai ngantri itu mau dimakamkan. Betul. Itu korban-korban dari COVID itu terpaksa harus ngantri ya kan, apalagi seperti DKI Jakarta tempat pemakamannya terbatas gitu ya, jadi sulit kan, karena itu sudah tidak lagi pakai ambulan membawa jenazah, sudah pakai truk sekarang itu ya, karena begitu masifnya orang yang menjadi korban. Ya, nah tentu jenazah-jenazah ini kan juga berbahaya karena ini juga menimbulkan masalah baru karena penularan dari jenazah juga sangat tinggi. Nah di tempat lain seperti di Bekasi juga seperti itu ya, sampai mereka-mereka yang terpapar COVID ini sampai tergeletak itu viral itu di depan rumah sakit yang hampir semua hanya bisa masyarakat itu memandang, melihat saja, nggak bisa berbuat apa-apa. Dan pihak rumah sakit juga mengatakan sudah penuh, sudah nggak bisa terlayani lagi. Nah ini semuanya kan dampak efek domino yang harus kita terima dari persoalan hulu yang tadinya adalah persoalan di perilaku masyarakat gitu loh Mbak. Jadi menurut saya ini penindakan tegas, pengawasan yang ketat itu betul-betul harus dibuktikan, harus Jadi apa yang diungkapkan Bapak Presiden kemarin itu waktu kunjungannya ke Cempaka Putih itu kan dengan jelas mengatakan bahwa semua kebijakan sudah dibuat, tetapi implementasi di lapangan itu tidak berjalan gitu ya. Artinya banyak kepala daerah yang tidak melaksanakan dengan baik di tataran bawah itu, baik TNI, Polri, Babinsa dan Satpol PP dan sebagainya, termasuk RT RW itu juga banyak yang tidak melaksanakan. Nah inilah kemudian dalam hal ini kelihatan sekali pemerintah pusat dalam posisi yang kebingung, yang gagap lah ya, harus bagaimana lagi. Kalau bahasa Jogja itu ya harus opo meneh gitu, harus bahasa Sultan kan ya. Jadi udah nggak bisa berbuat banyak. Menurut saya itu Mbak persoalannya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Trubus atas waktunya untuk dialog siang kali ini Pak. Sehat selalu Pak. Amin, ya selalu mantul.